Ada 500 penderita diabetes baru yang didiagnosis setiap hari di Australia. Diabetes, itu sejatinya adalah sebuah pandemi. Jadi apa yang ingin saya bahas dalam presentasi ini adalah bagaimana kita bisa sembuh dari diabetes, bagaimana kita bisa mengatasinya, bagaimana kita bisa mengelolanya, dan kabar baiknya adalah saya telah melihat penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 sembuh dari diabetes. Apa perbedaannya? Hal ini cukup banyak diketahui bahwa diabetes tipe 1 biasanya kerusakan di pankreas. Dan sel-sel beta tidak mampu untuk memproduksi insulin. Ini sering disalahkan pada genetika. Sedangkan diabetes tipe 2 biasanya berdampak pada jangka waktu yang lama. Jadi diabetes tipe 2, pankreas tidak bekerja dengan baik. Dan diabetes tipe 2 sering mulai berkembang mungkin akhir 40-an, 50-an, 60-an. Tapi sesungguhnya, itu permasalahan yang sama, yaitu bahwa pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin. Jadi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah apa itu insulin dan apa fungsinya. Jadi inilah sel. Dan kita telah melihat ini beberapa kali. Saya menyebutnya CBD, yaitu cara kerja di dalam sel. Jadi glukosa masuk ke dalam sel. Dan itu masuk ke dalam sel di bawah tindakan insulin. Insulin seperti kunci yang membuka pintu untuk mengizinkan glukosa masuk ke dalam sel. Dan cara kerja bagian dalam sel yaitu CBD, daerah bisnis pusat tubuh manusia. Jadi disitulah kita menginginkan glukosa berada. Sekarang kita akan kembali sejenak dan melihat dari mana glukosa itu berasal. Glukosa berasal dari makanan yang kita makan. Dan salah satu alasan mengapa kita memiliki penderita diabetes hari ini, yaitu karena orang memakan jenis makanan yang menghasilkan terlalu banyak glukosa. Dan saat Anda menghasilkan terlalu banyak glukosa, maka pankreas harus melepaskan jumlah insulin yang sesuai. Jadi pankreas melepaskan lebih banyak insulin daripada yang mungkin dimaksudkan Tuhan untuk dilepaskan. Dan apakah kelompok makanan ini? Itu adalah karbohidrat. Jadi mari kita lakukan penilaian karbohidrat dari pola makan Amerika secara rata-rata. Jadi kebanyakan orang Amerika, saya kira orang Australia hampir sama. Mereka biasanya tidur larut karena pemakaian teknologi. Dan mereka bangun dan mereka tidak punya waktu lama untuk sarapan, tidak ada waktu untuk menyiapkan sarapan. Jadi mereka memilih sesuatu yang sangat cepat dan sereal itu cepat. Saat sereal dituangkan ke dalam mangkuk, susu dituangkan di atasnya. Itu akan seperti tisu yang basah masuk ke dalam mulut sangat-sangat cepat, lalu berangkat, atau mungkin roti panggang. Dan terutama roti panggang putih, roti putih itu, yang bisa dimakan dengan sangat-sangat cepat. Jadi sereal dan roti yang dipanggang. Suami saya dan saya biasa bepergian sedikit sebelum tahun 2020 melanda. Dan kami sering makan di hotel, motel, di restoran mereka. Dan saya perhatikan bahwa ada banyak, saat sarapan, mereka punya muffin, mereka punya kue croissant. Ada banyak makanan jenis karbohidrat. Jadi saya akan mengatakan di sini, kue-kue dan sebagainya. Dan itu juga termasuk semua kue-kue kering. Jadi donat, kue-kue. Cookies, Anda menyebutnya cookies, kami menyebutnya biskuit. Semua kue-kue kering. Makanan tinggi karbohidrat lainnya yang mana telah menjadi sangat populer. Dan sebagai seorang anak, saya tidak pernah memiliki ini. Saya keturunan Skotlandia generasi kelima. Jadi saya anak tahun 60-an, akhir 50-an. Kami tidak pernah memiliki pizza. Dan kami tidak pernah memiliki pasta. Tetapi orang-orang Eropa telah memperkenalkan kepada orang-orang Australia dan Amerika kepada pizza dan pasta. Saya pikir tidak ada orang yang belum mencicipi makanan ini yang tinggal di Amerika Serikat atau Australia. Beras. Nasi adalah makanan karbohidrat lainnya. Kentang. Kentang adalah makanan tinggi karbohidrat lainnya. Dan yang terakhir dan tentu saja kurang dalam nilai gizi, adalah asam kristal murni yang telah diekstraksi dari tanaman tebu. Semua makanan ini terurai di saluran pencernaan menjadi glukosa. Glukosa itu dibawa langsung ke hati.
Dan hati pada dasarnya mengatur kemana glukosa pergi. Jadi tempat pertama yang dituju adalah ke sel. Jadi mari kita ikuti perjalanan dari glukosa ini ke dalam sel. Ingat, glukosa datang di bawah aksi insulin. Ini melewati jalur 20 langkah proses. Dan jalur 20 langkah proses memberi kita 2 unit energi. Ini adalah jalur glikolitik. Hasil akhir dari jalur 20 langkah proses adalah bentuk kimia glukosa yang disebut pirufat. Dan pirufat sebagai bentuk kimia glukosa dimasukkan ke dalam pabrik energi sel. Jadi ini adalah mitokondria, khususnya siklus Krebs. Dan di pabrik energi sel ada jalur 8 langkah proses. Ini disebut jalur 8 langkah proses karena kemampuannya untuk memberikan kepada kita 36 unit energi. Oksigenlah yang membuat perbedaan. Jalur ini tidak ada oksigen. Jalur ini adalah jalur oksigen. Jadi itulah tempat pertama glukosa dikirimkan. Di bawah aksi insulin untuk memasukkannya ke dalam sel. Tetapi pada pola makan tinggi karbohidrat dan tinggi gula ini, kita memiliki banyak yang tersisa. Dan sekarang, hati membuatnya disimpan sebagai glikogen. Glikogen adalah nama yang diberikan untuk penyimpanan glukosa yang cepat dilepaskan. Dan saya percaya bahwa glikogen adalah penyimpanan rahasia terbaik penderita diabetes. Saya akan menjelaskan itu seiring kita melihat ini. Ada tandan kecil anggur. Yah, mereka terlihat seperti tandan kecil anggur. Mereka bukan tandan anggur kecil. Mereka hanya terlihat seperti tandan kecil anggur, tetapi mereka adalah molekul glukosa kecil. Glukosa yang tersisa dari yang sudah masuk ke dalam sel. Itu disebut gudang glikogen. Glikogen adalah nama untuk gudang glukosa rilis cepat Anda. Pada menu makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula ini, masih banyak glukosa yang tersisa. Dan sekarang, hati membuatnya tersimpan sebagai lemak. Saya menyebutnya gudang bawah tanah. Penyimpanan bahan bakar. Bahan bakar yang disimpan itu disebut lemak. Dan pada menu makanan tinggi karbohidrat, banyak yang semakin besar dan besar dan besar. Jadi begitulah cara kerjanya. Itulah ilmu dasar di balik apa yang terjadi pada makanan kita. Tapi saya ingin menunjukkan apa yang terjadi dengan diet tinggi karbohidrat. Sekarang, karbohidrat itu tidaklah buruk. Tentu saja itu tidak buruk. Kita menikmatinya. Hanya ketika itu berlebihan dan diolah. Itulah konsumsi berlebihan dari karbohidrat olahan yang membuat pankreas bekerja terlalu keras. Jadi inilah pankreas kita. Itu berada di bawah tulang rusuk kiri kita. Dan pankreas melepaskan 2 hormon untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah. Salah satunya adalah insulin. Dan insulin adalah hormon yang dirancang untuk menurunkan kadar gula darah. Karena itu adalah kunci yang membuka pintu untuk membuat glukosa dari darah dan masuk ke dalam sel. Atau ke dalam gudang penyimpanan sebagai glikogen atau lemak. Hormon lainnya adalah glukagon. Glukagon adalah hormon yang dirancang untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi bisakah Anda melihat kedua hormon ini bekerja sama untuk menyeimbangkan kadar glukosa darah kita? Tapi apa yang terjadi pada diet tinggi karbohidrat ini, melepaskan terlalu banyak glukosa. Kadar gula darah menjadi sangat-sangat tinggi. Maka sejumlah besar insulin dilepaskan. Jadi beginilah yang terjadi. Glukosa yang tinggi menuntut pelepasan insulin yang tinggi. Dan karena begitu banyak insulin dilepaskan, terlalu banyak yang masuk ke dalam sel. Jadi sekarang, kadar gula darah terlalu rendah. Dan saat kadar gula darah menjadi terlalu rendah, maka pankreas dengan sangat cepat berhenti melepaskan insulin dan melepaskan glukagon. Dan glukagon dirancang untuk menciptakan kadar gula darah naik kembali. Tapi apa yang dilakukan orang itu ketika kadar gula darah rendah? Secangkir kopi dengan 3 sendok teh gula, sekaleng soda, permen, gula, sesuatu untuk meningkatkannya lagi. Tetapi karena mereka mengkonsumsi itu, sekarang kadar gula darah kita sudah terlalu tinggi. Jadi dengan cepat otak berkata kepada pankreas, oh tidak, kadar gula kita terlalu tinggi lagi, cepat.
hentikan glukagon, lepaskan insulin. Dan akibatnya, langsung turun lagi. Perubahan mendadak inilah yang membuat pankreas menjadi letih. Anda lihat, apa yang Tuhan rancang untuk kita makan adalah makanan yang akan memberi pengiriman bahan bakar yang stabil dan konsisten. Sehingga setiap sel dalam tubuh mendapatkan pengiriman bahan bakar yang konsisten dan konstan ini. Jadi apa yang akan melakukan itu? Mari kita lihat makanan. Apa yang akan membuat pengiriman bahan bakar yang konstan adalah serat. Makanan yang tinggi serat. Serat mengikat glukosa dan dengan perlahan-lahan melepaskannya. Dan ketika itu perlahan, tentunya secara konsisten melepaskan glukosa itu. Anda mendapatkan kadar gula darah yang akan seperti ini, bukannya yang naik dan kemudian direspon turun. Dan kemudian direspon naik lagi. Makanan lainnya adalah protein. Protein juga memberikan pengiriman bahan bakar yang sangat konsisten dan begitu juga lemak. Tubuh suka membakar lemak sebagai bahan bakar. Anda lihat, glukosa terbakar pada 4 kalori per gram. Sedangkan lemak Anda terbakar pada 9 kalori per gram. Dan itulah mengapa penderita diabetes sangat baik untuk memiliki program makanan yang memiliki tinggi serat, protein yang banyak dan lemak sehat. Proteinnya berasal dari polong-polongan, kacang-kacangan dan biji-bijian. Saya bertemu dengan seorang pria, sekitar 10 tahun yang lalu. Dia berusia akhir 60-an. Dia bilang kepada saya, ketika saya berusia 40-an, saya diberitahu bahwa saya pradiabetes. Dia berkata, ya, saya sedang pada rata-rata, apa yang mereka sebut, diet SAD, diet standar Amerika, karbohidrat sangat tinggi. Dan saya diberitahu bahwa saya pradiabetes dan ahli gizi katakan kepada saya, makan polong-polongan tiap hari. Karena itu akan memberi Anda pengiriman bahan bakar yang pasti baik dan konsisten. Jadi dia berkata, saya lakukan. Jadi polong-polongan setiap hari. Dia berkata, saya tidak pernah menderita diabetes. Ya, itu harus direndam. Ya, itu harus dibilas dengan baik. Oh, dan ya, tolong, demi selera pengecap Anda, buatlah itu menjadi luar biasa. Jika Anda ingin tahu cara membuat polong-polongan terasa luar biasa, dapatkan buku masak India, dapatkan buku masak Lebanon, Italia. Nah, mereka tahu bagaimana memasukkan rasa yang enak ke dalam kacang polongan. Saya telah bertemu banyak orang, mereka tidak makan banyak kacang polongan karena katanya mereka bosan. Saya katakan, mereka bosan karena mereka belum membuatnya fantastis. Masukkan minyak berkualitas baik, itulah yang mereka lakukan di Italia. Banyak peterseli cincang halus, garam berkualitas baik. Itulah yang dibutuhkan polong-polongan Anda. Mereka membutuhkan rasa. Anda memasak sebungkus lentil dan rasanya tidak enak. Anda harus memasukkan rasa ke dalamnya. Dan banyak orang yang sudah berhenti makan daging dan mulai makan diet vegetarian. Mereka perlu mengganti daging itu dengan polong-polongan. Tetapi karena ketika Anda memasak daging, sudah ada rasa di dalamnya. Mereka tidak terbiasa dengan cara memasak ini di mana Anda sebetulnya harus memasukkan rasanya. Ini seperti tahu, itu spons yang hambar. Jika rasanya tidak enak, itu kesalahan Anda karena tidak menambahkan jahe dan bawang putih dan beberapa bumbu. Dan garam dan minyak yang berkualitas baik untuk membuatnya terasa enak. Jadi protein Anda yang lain adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan itu juga lemak yang baik. Lemak baik lainnya ditemukan dalam alpukat. Dan juga dalam kelapa dan minyak zaitun. Anda tidak perlu banyak, itu adalah makanan yang padat. Anda tidak perlu banyak sama sekali, tetapi Anda perlu sedikit. Makanan yang dibutuhkan sel-sel kita adalah yang memiliki pengiriman bahan bakar yang bagus dan konsisten. Yang akan dilakukan oleh diet serat tinggi. Itu semua makanan nabati Anda, makanan utuh Anda. Protein tentu saja akan memenuhinya. Polong-polongan, kacang-kacangan dan biji-bijian, dan lemak baik. Kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun. Itu makanan yang padat. Anda tidak perlu banyak, tetapi Anda membutuhkannya.
Itu kelompok makanan esensial. Jenis protein lain adalah biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh adalah sangat penting. Dan apa yang akan Anda temukan adalah bahwa makanan ini juga makanan indeks glikemik rendah. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah pembacaan atau panduan tentang seberapa cepat glukosa dalam makanan itu masuk ke dalam darah Anda. Jadi izinkan saya memberikan Anda sebuah ilustrasi. Itu disebut GI, indeks glikemik. Dan mudah untuk Google dan mendapatkan grafik indeks glikemik. Jadi di bawah 55 digolongkan rendah. Di atas 65. Di atas 55 digolongkan tinggi. Jadi anggur, sangat rendah. Dan saya yakin itu tidak mengejutkan Anda. Anggur memiliki indeks glikemik 20, 25. Sedangkan buah ceri, indeks glikemiknya 26. Jadi untuk penderita diabetes, mereka adalah buah terbaik. Jika Anda tidak akrab dengan anggur, percayalah, Anda akan terbiasa. Maaf, tidak ada gula di atasnya. Kita ingin menjauhkan diri dari itu. Tapi semua buah beri, semua jenis beri cukup rendah. Buah kiwi juga cukup rendah. Buah pir adalah salah satu yang juga cukup rendah. Semangka cukup tinggi. Berapa kadar gula? Gula memiliki indeks glikemik sekitar 59. Apakah itu putih atau berwarna atau coklat, semuanya adalah gula rafinasi. Dan itu membuat kadar gula darah naik cukup tinggi. Pisang bernilai, saya kira sekitar 60. Maaf, saya tidak bisa memberitahu dengan tepat, tapi Anda dapat mencarinya. Juga kentang dan pisang, mereka digolongkan tinggi. Dan itulah mengapa penderita diabetes diberitahu, jauhkan diri dari kentang putih dan dari pisang. Sedangkan ubi jalar, itulah ubi Anda. Dan Anda punya banyak jenis ubi jalar. Anda punya ubi jalar ungu dan ubi jalar putih dan ubi jalar oranye. Semua sayuran akar merambat seperti singkong dan talas, sukun, semuanya digolongkan bernilai cukup rendah. Mereka tidak benar-benar rendah, tapi saya pikir nilainya sekitar 54, jadi mereka digolongkan rendah. Dan itulah mengapa penderita diabetes lebih baik menghentikan pisang dan ganti ke buah beri. Menghentikan kentang putih dan ganti ke ubi jalar. Itu bisa membuat perbedaan besar. Jadi mengapa kentang putih tinggi dan ubi jalar rendah? Karena jika Anda melihat kedua sayuran akar merambat tersebut, dan Anda memotongnya terbuka, Anda tidak dapat melihat banyak perbedaan. Tetapi di bawah mikroskop, terungkap bahwa ubi jalar memiliki struktur serat yang sangat rapat. Dan kentang putih memiliki struktur serat yang longgar. Dan struktur serat yang rapat berarti pelepasan glukosa yang lambat dan stabil. Sedangkan struktur longgar berarti glukosa dilepaskan cukup cepat. Jadi ada perbedaannya. Ada jenis makanan lain, yang mungkin sebagian besar dari ini dibuat olehnya, dan itu adalah gandum. Gandum memainkan peran besar dalam diabetes saat ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu bahwa gula tentu saja merupakan faktor penyumbang besar diabetes. Bukan madu, bukan sirup maple. Meskipun jika seseorang menderita diabetes, mereka perlu berhati-hati terhadap sirup maple dan madu. Sampai pankreas ini mulai bekerja sedikit lebih baik. Tetapi, itulah gula rafinasi yang membuat kadar gula darah naik sangat tinggi, sangat cepat. Itu salah satu faktor penyebab terbesar diabetes. Jadi bagaimana gandum berperan? Pada 1950-an, Dr. Norman Borlaug dan tim penelitinya, mereka membuat gandum lewat perkawinan silang intensif. Tujuan mereka adalah untuk menghasilkan tanaman dengan hasil biji-bijian yang banyak. Dan mereka berhasil. Ketika saya masih kecil, gandum tumbuh sangat tinggi, tetapi hari ini gandum hanya tumbuh setinggi ini. Mereka tidak bisa mempertahankannya setinggi itu sebab hasil bulir biji yang banyak menyebabkan tangkainya patah. Mereka kembali ke papan gambar dan muncul dengan batang tebal dan gandum yang hanya tumbuh setinggi ini. Ketika gandum hanya tumbuh setinggi itu dan memiliki batang yang tebal, tentu saja batangnya tidak patah di bawah hasil biji-bijian yang berat. Ada seorang yang ikut program kami beberapa tahun yang lalu dan katanya, abang saya adalah petani gandum.
Dan dia adalah seorang petani gandum juga 30 tahun yang lalu sebelum gandum hibridisasi ada. Gandum hibridisasi ini menghasilkan biji-bijian 6 kali lebih banyak per hektar. Saya bisa memahami mengapa para petani menyukainya. Mereka harus membayar tagihan mereka. Jadi pada tahun 1970 saya pikir, Dr. Norman Borlaug mendapat hadiah Nobel untuk gandum hibridisasinya. Maka pada akhir 1970-an, gandum itu mendunia. Lalu pada 1990-an, setiap roti sereal, kue, pizza, pasta, dan donat dan kue kering Anda, semua yang berasal dari bagian kue, semuanya terbuat dari gandum hibridisasi. Apa yang terjadi dengan hibridisasi gandum? Mereka bergegas melewatinya sebelum studi keamanan apapun dilakukan. Dan jika Anda ingin membaca kisah tentang apa yang mereka lakukan dengan gandum dan efeknya, Anda bisa membaca buku Wheat Belly oleh Dr. William Davis dan dia menunjukkan dengan sangat jelas. Bahkan, ada buku lain berjudul Grain Brain oleh Dr. David Perlmutter. Dia seorang ahli saraf. Dia menunjukkan efek yang diakibatkannya pada cara otak bergerak. Itu cukup menakutkan. Jadi apa yang dia temukan? Pada hibridisasi gandum, dalam penelitiannya Dr. William Davis, bahwa itu mengubah struktur pati. Jadi struktur pati yang dihasilkan disebut amilopektin A. Dan amilopektin A menyebabkan kadar gula darah naik sangat tinggi, sangat cepat. Dan begitu pula dengan respon penurunannya. Inilah hanya untuk memberikan Anda suatu perbandingan, amilopektin B ditemukan dalam pisang dan kentang. Dan seperti yang baru kita pelajari, pisang dan kentang menyebabkan kadar gula darah cukup tinggi, cukup cepat. Jadi ini B sebagai perbandingan. Tidak setinggi itu, tidak secepat itu, tidak serendah itu, tidak secepat itu. Ini B-nya. Amilopektin C ditemukan di polong-polongan Anda, buncis atau garbanzo atau lentil. Dan pati amilopektin C itu, yang memberikan kenaikan yang stabil dan bagus. Pemeliharaan yang stabil dan bagus, dan kemudian penurunan yang stabil dan bagus. Setiap sel dalam tubuh menginginkan itu. Ia menginginkan pengiriman bahan bakar yang stabil, pasti, dan konsisten. Mempertimbangkan semua itu, mari kita lihat indeks glikemik pada gandum. Jadi semua yang putih, roti putih, sereal putih, kita sebut saja gandum putih, semua produk rafinasi. Kadarnya bernilai 69. Itu berarti lebih tinggi pada indeks glikemik daripada gula. Apakah itu berarti sepotong roti putih akan membuat kadar gula darah naik lebih tinggi daripada gula? Itu karena amilopektin A. Bagaimana dengan gandum utuh? Jadi gandum utuh Anda, berapa kadar nilainya? 72. Bagaimana bisa begitu? Kebanyakan orang berpikir roti gandum lebih unggul dari gandum putih. Yah, dalam beberapa begitu. Setidaknya Anda mendapatkan serat. Setidaknya usus besar Anda akan sedikit tersapu, di mana tentu saja tidak akan terjadi dengan gandum putih. Seorang pria bilang ke saya bahwa dia telah menyelidiki apa yang ada di roti putih berserat tinggi. Dan mereka menaruh bulu unggas di dalamnya. Anda menyebutnya bulu ayam. Itu berwarna putih. Jadi mengapa roti gandum utuh ini membuat kadar gula darah lebih tinggi daripada yang putih? Bagaimana bisa? Nah, karena belum dirafinasi, itu memiliki lebih banyak amilopektin A di dalamnya. Dan itulah amilopektin A yang membuat kadar gula darah naik lebih tinggi. Suami saya bilang, Barbara, seseorang baru saja menelepon dan bilang, kata Barbara roti putih lebih baik daripada roti coklat atau roti gandum. Dia tanya, mengapa mereka berkata begitu? Dan saya jawab, aha. Itu karena saya telah berbicara tentang amilopektin A. Saya pikir Anda mengerti intinya. Ya, gandum utuh memiliki lebih banyak vitamin B. Ya, ada serat di dalamnya. Oh ya, tetapi itu juga memiliki lebih banyak amilopektin A di dalamnya. Jadi gandum tidak baik untuk penderita diabetes. Gandum berkontribusi terhadap diabetes yang kita lihat hari ini. Gandum berkontribusi terhadap pandemi sejati di planet bumi saat ini, yaitu diabetes. Jadi ada beberapa hal yang harus dihentikan jika Anda ingin menaklukkan diabetes.
Sudah pasti yaitu gula rafinasi. Tetapi juga gandum hibridisasi. Lantas apa yang bisa kita makan? Kita bisa makan biji-bijian kuno. Mereka menyebutnya biji-bijian kuno. Apa biji-bijian kuno itu? Mereka berasal dari gandum kuno. Mereka disebut spelt, einkenhorn, kamut. Ada 3 yang berasal dari gandum asli. Mereka belum dihibridisasi. Mereka tidak memiliki amilopektin A yang akan membuat kadar gula darah naik sangat tinggi, sangat cepat. Dan Anda bisa membeli pasta yang terbuat dari biji-bijian ini. Anda dapat membeli roti yang terbuat dari biji-bijian ini. Dan idealnya roti sourdough karena roti sourdough adalah roti fermentasi alami. Dan itulah roti yang secara tradisional dibuat di seluruh Eropa selama ribuan tahun. Baru sekitar 100 tahun yang lalu, mereka merafinasi kultur sourdough sehingga hanya akan melepaskan ragi. Roti ragi bukanlah roti terbaik untuk manusia. Ini hampir tidak bisa dicerna. Sedangkan roti sourdough akan lebih baik jika itu disebut roti kultur. Karena itu merupakan roti yang ringan, manis dan roti sourdough yang baik selalu begitu. Saya memberi Anda situs web tempo hari, saya akan berikan lagi jika Anda tidak menangkap presentasi itu. Dan pria ini, namanya Tristan, ini bisnis keluarga. Dia membuat roti sourdough yang paling indah. Situs webnya adalah www.simpleknets.com. Dan Anda dapat membeli sourdough kamut, Anda dapat membeli sourdough hitam. Anda dapat membeli sourdough spelt, dan dia akan mengirimkannya kemana saja di Amerika Serikat. Anda akan menerimanya pada hari yang sama dan simpan di dalam lemari es. Roti yang sangat indah. Jadi mendapatkan roti dari sana adalah roti yang baik untuk diabetes Anda karena tidak mengandung gandum. Kafein. Kafein mengganggu kadar gula darah karena kafein menyebabkan respons krisis. Dan setiap kali respons krisis terjadi dalam tubuh manusia, kelebihan glukosa dilepaskan untuk mengatasi respons krisis itu. Dan dengan cara itulah kafein mengganggu kadar gula darah dalam tubuh. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Dan ilustrasi ini sayangnya adalah yang terjadi pada banyak orang saat ini. Nama wanita itu adalah Sue. Dan dia adalah seorang, kami menyebutnya perawat kampung, perawat desa, perawat komunitas. Dia pergi ke wilayah pedesaan dan membantu orang. Dia sedikit kelebihan berat badan. Dia mungkin membawa lebih dari 40 pon atas berat yang dia tahu seharusnya. Jadi dia memutuskan untuk melakukan diet. Dan dietnya adalah kue beras untuk sarapan. Dan sedikit yogurt tanpa lemak dan mungkin setengah anggur. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi itu bukan sarapan yang menarik bagi saya. Tapi dia ingin menurunkan berat badan. Pada pertengahan pagi dia sangat lapar. Jadi dia minum secangkir kopi dengan beberapa sendok teh gula di dalamnya. Dan susu rendah lemak atau tanpa lemak. Karena dia sedang diet dan telah membaca jika Anda ingin menurunkan berat badan Anda harus menghentikan lemak. Sekarang saya yakin bahwa kita telah menghilangkan mitos itu untuk Anda. Tapi mari kita ikuti saja wanita ini. Saat makan siang dia makan 2 kue beras. Dia makan keju tanpa lemak. Saya tidak tahu apa itu keju tanpa lemak, mungkin itu plastik. Tapi kedengarannya tidak bagus. Dan beberapa potong tomat beserta daun selada di atasnya. Kemudian dia menemukan beberapa biskuit tanpa lemak yang dia makan untuk pencuci mulut setelah kue beras. Dan secangkir kopi dengan 3 sendok teh gula untuk memberinya energi sore hari dan tanpa susu, tanpa lemak. Pertengahan sore dia lapar lagi. Dia minum secangkir kopi lagi. Dia sedang dalam perjalanan pulang. Dan ketika dia dalam perjalanan pulang, dia sangat kelaparan. Tahukah Anda bahwa rasa lapar adalah dorongan terkuat dalam tubuh manusia? Dan tahukah Anda bahwa ada ilmuwan yang menyatukan bau-bauan tertentu yang akan memicu bagian nafsu makan otak Anda? Dan dia berjalan melewati beberapa restoran cepat saji yang menjual pizza. Dan aromanya keluar dari sana, sebenarnya aroma kimia. Dan dia berpikir, oh, aku akan parkir di sini. Oh, mereka punya pizza keju tanpa lemak. Sekali lagi, saya tidak tahu keju apa itu. Dan itu sedang promo.
Pernahkah Anda melihat DVD Super Size Me? Ini tentang hal pemasaran. Pizza lebih banyak, bayar lebih sedikit. Dan mereka mau promonya. Semua orang mau promo. Jadi dia beli. Dia berpikir, baik, saya sedang diet, jadi tidak banyak lemak atau sangat sedikit. Dia mengemudi dan ada suara kecil-kecil yang berkata, bagaimana dengan dietmu? Dan dia ingin membuang suara itu sehingga dia pergi ke toko video. Dan saya kira ini terdengar seperti, oh, suara itu sudah tidak ada lagi. Mungkin dia pulang dan menonton Netflix. Dia membeli satu papan coklat karena dia berpikir, saya hanya akan makan satu potong. Saya akan buat itu bertahan 6 bulan karena saya sedang diet. Dia pulang. Dia memasang filmnya. Dia ingin film yang sulit dan cepat untuk mengalihkan pikirannya dari suara hati nurani. Ini berjalan cukup cepat. 2,5 jam berlalu. Dia hilang dari segala pikiran selama 2,5 jam. Tidak perlu memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kemudian kenyataan menghantam, bukan? Filmnya telah selesai. Dia melihat paket pizza, tidak ada yang tersisa. Dia makan seluruh pizza. Dia melihat bungkus coklat. Ya ampun, dia sudah makan seluruh coklatnya. Semua glukosa yang dilepaskan ke tubuhnya menderu-deru. Semua kafein. Tidak ada banyak kafein dalam satu potong tetapi dia makan seluruh coklat. Bagaimana dia akan tidur sekarang? Oh, dia masih berusaha melakukan diet. Dia punya soda 0 kalori dengan mungkin beberapa scotch di dalamnya. Itu akan membuatnya tertidur. Bagaimana wanita itu bangun di pagi hari? Dia merasa sangat buruk. Dia merasa sama sekali sangat buruk. Tak perlu khawatir tentang sarapan. Dia tidak nafsu makan sama sekali, tetapi dia ingin tetap berpegang pada dietnya. Jadi dia hanya mengambil sebuah apel di jalan keluar. Begitu dia berpakaian, dia melakukan sesuatu yang lain. Dia merasa sangat buruk. Dia akan minum secangkir kopi dengan 3 sendok teh gula dan susu skim. Itu akan memberinya sedikit energi juga. Dalam 10 menit pertama, dia makan apelnya. Dia tidak menyadari tempat tujuannya itu begitu jauh. Setelah 1 jam, kadar glukosa darahnya turun sangat rendah. Glukagonnya dirangsang. Pankreas dirangsang untuk melepaskan glukagon. Tetapi pankreas tidak dalam keadaan sangat bahagia. Karena pizza dan coklat dan gula dalam kopi tadi malam telah melelahkannya. Jadi otak berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jadi, sebenarnya itu pergi ke kelenjar adrenal. Dan kelenjar adrenal itu melepaskan adrenalin. Itulah yang Anda rasakan dalam tekanan. Jenis adrenalin lain yang disebut noradrenalin, kortisol. Semua hormon ini dirangsang ketika diperlukan. Dan kita membutuhkan bahan bakar. Semua hormon tersebut dirancang untuk melepaskan simpanan lemak, untuk memberikan tambahan glukosa yang Anda butuhkan. Ini sedikit krisis. Dia menurun dengan cepat. Tetapi kelenjar adrenal juga sedih. Mereka kelelahan tadi malam. Jadi, yang ini kelelahan. Yang ini kelelahan. Nomor 3, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pergi ke kelenjar pituitari yang akan melepaskan hormon pertumbuhan manusia. Hormon pertumbuhan manusia ini juga dirancang untuk melepaskan simpanan lemak untuk memberikan glukosa. Tapi wanita itu belum berolahraga selama 10 tahun dan hormon pertumbuhannya belum dipakai selama 10 tahun. Dan jadi kita punya wajah sedih lainnya. Itu juga kelelahan. Jadi dengan cepat, tubuh pergi ke kelenjar tiroid untuk melepaskan tiroksin. Kelenjar tiroid mengontrol metabolisme, dan ketika tingkat metabolisme Anda turun, tiroksin dilepaskan. Sehingga dapat mengaktifkan gudang lemak untuk memberi Anda glukosa yang Anda butuhkan. Tetapi wanita itu telah minum pil selama 10 tahun yang menentang fungsi tiroid. Jadi kita juga tidak bisa mendapatkan apa-apa di sana. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi di sini? Dan kondisinya tetap di bawah. Dan otak, itulah organ berikutnya yang akan terpengaruh. Itu hanya dapat menampung pasokan glukosa 2 menit. Dia tahu perjalanan masih setengah jam lagi sampai dia tiba di kota kecil di mana dia tahu ada toko kelontong.
Dia mulai kehilangan kesadaran karena semua sistem cadangannya tidak berfungsi. Karena dia sudah kelelahan. Dia tidak hanya kelelahan oleh sebab malam sebelumnya, itu oleh karena makanannya dan gaya hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Sekarang semua organ mengatakan, kami sudah kehabisan. Tidak ada yang tersisa. Dia mencoba untuk tetap terjaga. Dia coba menjangkau permennya. Oh, ya benar, dia sudah habiskan semuanya beberapa hari yang lalu. Dia coba menjangkau minuman tanpa sodanya. Oh, itu juga habis. Entah bagaimana dia berhasil mencapai belokan terakhir itu ke toko kelontong. Dia parkir, bahkan tidak menyadari bahwa salah satu rodanya ada di selokan. Dia masuk ke dalam. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Pria di belakang meja kasir menatapnya. Dia pergi ke lemari es kecil. Dia membuka satu kaleng soda. Dia meminumnya. Oh, itu lebih baik. Dia tampak seperti pecandu narkoba. Apakah begitu? Tanpa menyadarinya, dia tampak begitu. Gula rafinasi ini adalah suatu obat. Ini disaring seperti obat-obatan. Ini sangat adiktif. Kafein juga sangat adiktif. Orang-orang kecanduan pada hal-hal tersebut. Dia merasa sedikit lebih baik. Tingkat gula darahnya naik sangat cepat, itulah yang dia inginkan. Dia mengambil seluruh bungkus minuman soda. Dia mengambil beberapa bungkus permen. Dia membayarnya. Dia merasa agak malu. Dia adalah perawat komunitas setempat. Pria di belakang kasir melihat keluar jendela dan di situ mobilnya dengan roda di selokan. Dia keluar. Dia merasa sangat malu. Dia pergi ke rumah tempat dia harus melakukan tugasnya. Dia punya permennya. Dia punya minuman sodanya. Dia bisa menjaga dirinya tetap terjaga. Sebelum dia pulang, dia membeli sandwich salad. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan sedikit nutrisi. Dalam perjalanan pulang, dia berpikir. Dia belum pernah mengalami itu sebelumnya. Itu sangat memalukan. Dia tidak ingin itu terjadi lagi. Jadi dia pergi ke psikiater. Dia berkata, saya telah menemukan penyebab dari semua masalah Anda. Anda mengalami depresi. Apakah itu penyebab semua masalahnya? Tidak, itu bukan penyebab semua masalahnya. Penyebab semua masalahnya adalah ini. Itulah karena diet tinggi karbohidrat. Kafein inilah yang dia konsumsi 3 atau 4 kali sehari. Dulu saya seorang perawat. Saya tahu, perawat adalah yang terburuk. Mereka minum banyak kafein, banyak kopi. Ya, itu meningkatkan dengan cepat, tetapi kemudian Anda mendapatkan penurunan yang sama. Orang-orang tidak menyadari itu seperti, beli sekarang, bayar nanti. Dan ini menjelaskan mengapa ketika Anda ingin menaklukkan diabetes, Anda harus dapat menurunkan karbohidrat ini semua. Jaga tetap rendah. Jika Anda makan karbohidrat, itu harus sesuatu seperti nasi merah. Atau mungkin roti kamut ini dan tidak banyak, tidak banyak. Jadi penting juga untuk memiliki makanan rendah karbohidrat. Bukan tanpa karbohidrat. Tidak mungkin kita tidak makan karbohidrat. Anda akan dapat beberapa karbohidrat dalam polong-polongan Anda, tetapi tidak banyak. Anda akan dapat beberapa dari biji-bijian utuh Anda, sedikit lebih banyak, tetapi masih tidak banyak. Anda akan mendapatkan sedikit karbohidrat dari buah-buahan GI rendah. Anda perlu sedikit, tetapi tidak banyak. Masalah dengan diet ini yaitu kelebihan muatan, kelebihan total. Membebani pankreas, berarti melelahkan pankreas. Hal lain yang harus dihentikan adalah lemak bebas. Lemak bebas Anda. Lemak bebas Anda menghalangi insulin yang bisa masuk ke dalam sel. Lemak baik tidak akan melakukan itu. Lemak Anda karena berasal dari tangan pencipta, tidak akan melakukan itu. Jadi lemak yang diubah juga harus dihentikan. Yang juga dibutuhkan adalah olahraga. Olahraga sangat penting dalam menaklukkan diabetes. Izinkan saya menunjukkan alasannya. Ada seorang pemuda yang mengikuti program kami. Dia baru berusia 19 tahun.
Dia menderita diabetes pada usia 15 tahun, diabetes tipe 1. Dia menderita radang paru yang parah. Dan dia diberi antibiotik yang sangat kuat, yang merusak beberapa sel beta di pankreasnya. Dokter telah memberitahunya itu. Jadi sekarang dia menderita diabetes tipe 1. Ketika dia datang ke program kami, dia mendengar pelajaran tentang karbohidrat. Dan dia menyadari itulah yang dia lakukan. Dia memakan banyak karbohidrat ini sehingga kadar gula darahnya naik. Tanpa disadari, itu membuatnya tinggi, tetapi kemudian menyebabkan penurunan yang sama. Oleh sebab itu terlalu tinggi, glukagon harus dilepaskan, dan kemudian menjadi terlalu rendah. Pada diet ini, pankreas dan glukagon, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Itulah peningkatan yang cepat, yang menyebabkan penurunan yang cepat, itulah masalahnya. Jadi ketika dia berada di retreat kesehatan kami, dia memakan pola makan nabati. Bahkan, ia memilih untuk tidak makan karbohidrat dan tidak buah-buahan. Jadi dia tidak makan biji-bijian utuh, tapi polong-polongan setiap kali makan. Dia makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Dia makan banyak sayuran. Dia makan alpukat, minyak yang baik. Dia pasti kenyang. Ada 3 makanan yang menjaga makanan di perut lebih lama, serat, protein, dan lemak. Dia akan mengalami kadar gula darah rendah di tengah malam. Jadi dia punya beberapa permen. Dia memakan permen atau permen loli. Oh, itu akan membuatnya naik. Tapi itu akan selalu membuatnya sakit kepala karena itu menjadi sangat tinggi. Minggu kedua, dia merasa sedikit bersalah. Dia bersama kami selama 4 minggu. Minggu kedua, dia merasa sedikit bersalah. Jadi jika dia mengalami kadar gula darah rendah di tengah malam, dia akan makan apel. Butuh beberapa saat untuk menyimpan apel, terutama di tengah malam. Itu akan membuat kadar gula darahnya naik, tetapi dia tidak akan sakit kepala. Pada minggu ketiga setelah mendengar pelajaran, setelah mendengar nilai dari gudang glikogen, itu melepas dengan cepat simpanan glukosa. Itu berada di sel otot Anda menunggu untuk dipanggil. Dan ketika mereka dipanggil, bagaimana mereka dipanggil? Olahraga. Dan ketika mereka dipanggil, tubuh melepaskannya dan menempatkannya langsung ke dalam siklus energi. Mereka sudah ada di sana. Mereka bahkan tidak membutuhkan insulin karena mereka ada di sana. Jadi minggu ketiga, jika kadar gula darah rendah di tengah malam, dia akan bangun dan melakukan 30 push-up. Dan itu akan membuat kadar gula darahnya naik. Bagaimana? Gudang glikogennya dilepaskan. Dia punya energi. Karena pelepasan gudang glikogen. Bahkan, dia mengatakan bahwa suatu pagi dia bangun dan kadar glukosa darahnya adalah 3. Ini ukuran Australia, ini adalah pedoman Australia. Dalam pedoman Australia, kadar gula darah harus berada di sekitar 6,5. 6 hingga 6,5. Sementara dia 3. Itu hampir pingsan. Seorang penderita diabetes sering memiliki 15, 16, bahkan 20 kadar gula darah. Itu terlalu tinggi. Dia bangun dan kadar gula darahnya adalah 3. Dia mengambil garam. Dia mengambil segelas air. Dia berpakaian. Dia mengambil sedikit garam dan segelas air lagi. Dan kemudian dia berlari naik turun bukit. Ketika dia kembali, dia mengambil kadar gula darahnya dan nilainya 9. Dari mana asalnya? Dari sini. Di sini, dari gudang glikogen. Dan jika dia kehabisan simpanan glikogen, maka hormon pertumbuhan manusianya akan dilepaskan. Dan hormon pertumbuhan manusia melepaskan simpanan lemak untuk memberikan glukosa yang kita butuhkan. Bahkan, dia berkata kepada saya. Dia berkata kepada saya sore itu, katanya, mengapa tidak ada yang memberitahu saya tentang glikogen? Itu sebabnya saya menyebutnya rahasia terbaik penderita diabetes. Itu adalah gudang glikogen. Dan inilah mengapa olahraga sangat penting. Olahraga itu penting, tidak hanya untuk melepaskan simpanan glikogen. Olahraga itu penting karena itu meningkatkan suplai darah ke pankreas. Dan ketika Anda meningkatkan suplai darah ke pankreas, Anda membangunkannya. Alasan lain mengapa olahraga sangat penting adalah ketika Anda berolahraga, pankreas bergerak. Dan itu memperkuat dan mengencangkannya. Dan, itu namanya. Dan berkata kepada saya, dokter saya memberitahu bahwa pankreas saya sudah mati. Saya berkata, apakah itu gangren? Apa yang mati? Anda tidak bisa setengah mati atau hampir mati. Mengapa Dan selalu mengalami kadar gula darah rendah?
Karena dia terlalu banyak menggunakan insulin. Karena makanan yang kami berikan kepadanya tidak membutuhkan insulin sebanyak itu. Sedikit demi sedikit, dia harus mundur. Dia harus lepas dari insulin. Setelah 3 minggu, dia beralih dari 90 unit insulin sehari, turun menjadi 10 unit insulin sehari. Apa artinya itu? Berarti pankreasnya sekali lagi bekerja. Kita hidup dalam tubuh yang luar biasa dengan kemampuan bawaan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu akan sembuh sendiri jika Anda memberikan kondisi yang tepat. Sebelum Dan datang kepada kami, dia tidak tahu syarat-syaratnya. Dia mempelajari persyaratannya. Dia belajar cara terbaik dan itu adalah pendidikan eksperimental. Dia mendengar alasan-alasannya dan dia mengalaminya. Makanan indeks glikemik rendah adalah juga sangat penting dalam perjalanan untuk menaklukkan diabetes. Olahraga sangat penting dalam perjalanan untuk menaklukkan diabetes. Air. Dan tidak akan mendapatkan hasil di pagi hari itu jika dia tidak minum air. Tapi perhatikan apalagi yang dia miliki. Dia makan sedikit garam. Jadi apa yang kita butuhkan? 8 hingga 10 gelas sehari. Semakin besar orangnya, semakin banyak air yang dibutuhkan. Semakin besar orangnya, biasanya semakin mereka berkeringat. Garam Celtic. Apa yang dilakukan garam adalah membantu air masuk ke dalam sel dan membantu melepaskan simpanan glikogen. Pankreas membutuhkan air untuk membuat insulin, untuk membuat glukagon. Setiap bagian dari tubuh kita membutuhkan air. Dan tidak ada tangki cadangan di bagian belakang. Satu-satunya air yang masuk ke tubuh Anda adalah air yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Dan meninggalkan kami sebagai seorang pemuda yang sangat bahagia. Dia memiliki alat untuk hidup. Dia memiliki alat untuk menunjukkan bagaimana dia bisa menaklukkan diabetesnya. Sesuatu yang lain mulai terjadi juga. Ibunya bilang, dia pulang dengan bahagia. Dia dulu sering marah-marah. Ketika kadar gula darah turun dan otak hanya dapat menahan pasokan bahan bakar selama 2 menit. Maka suasana hati turun. Tidak heran, William Dufty menamakan bukunya Sugar Blues, karena itulah yang disebabkan gula. Perasaan sedih, ini memberikan awalan yang tinggi, tetapi kemudian membawa Anda ke bawah. Disebut apa bawah itu? Rasa sedih, depresi, marah-marah. Bahkan, neneknya bilang, dia datang mengunjungiku. Dia duduk, dia berbicara denganku. Ada perubahan suasana hati karena sel-sel otak ini mendapat pengiriman bahan bakar yang konsisten stabil. Pankreas dihidupkan kembali karena dia tidak menjerit-jerit lagi. Penting juga untuk memiliki tidur. Karena saat kita tidur, tubuh hidup kembali dan mengisi ulang dan beregenerasi. 8 jam, tidak bisa ditawar. Anda punya pilihan dengan 8 jam. Itu bisa jam 8 malam ke jam 4 pagi. Atau bisa juga jam 9 ke jam 5, mungkin favorit saya. Atau bisa juga diulur, dari jam 10 malam hingga 6 pagi. Jam-jam awal itu penting. Saat itulah sistem pengiriman terjadi. Saat itulah sistem pengantaran terjadi. Saat itulah sistem pembersihan terjadi. Dan itu di jam-jam larut malam, saat itulah tidur lelap terjadi. Saat itulah mimpi itu terjadi. Jadi jam-jam awal itu sangat penting. Ketika pankreas diberikan pemeliharaan yang tepat, itu hidup kembali, itu menjadi bahagia. Izinkan saya menceritakan kisah lain untuk mengilustrasikannya. Pria ini bernama Bobby. Dia berusia 62 tahun. Dia datang ke retreat kami, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Itu adalah salah satu retreat Amerika. Dia berkata kepada saya telah menghabiskan $1 juta untuk kesehatan saya dalam 10 tahun terakhir. Dia berkata, para dokter mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat lebih lagi untuk saya. Dia bilang, saya menderita diabetes. Saya menggunakan obat kolesterol, obat pengencer darah, obat gula darah, yaitu 90 unit insulin sehari, beberapa yang kerja panjang, beberapa yang kerja singkat. Dia katakan, baru-baru ini mereka mengeluarkan kelenjar getah bening dari pangkal paha saya. Untuk melihat apakah mereka bisa mengetahui mengapa saya menderita diabetes. Jadi saat dia datang kepada kami, dia berada di kursi roda karena penerbangan menyebabkan kakinya membengkak.
Dia berkata, saya baru saja menghabiskan $800 untuk perban ini. Saya berkata, baik, saya pikir kami dapat menunjukkan kepada Anda bagaimana menaklukkannya tanpa perban. Saya bilang kepadanya selama 1 menit setiap jam, saya ingin Anda gerak di alat pemantul, meskipun hanya begini. Karena alat pemantul itu merangsang pergerakan cairan limfatik dalam tubuh. Dan kakinya bengkak dengan cairan limfatik karena kelenjar getah bening di selangkangannya telah diambil. Bobby menjalankan diet yang sudah saya jelaskan kepada Anda. Dengan olahraga, latihan terbaik baginya adalah dengan alat pemantul atau sepeda latihan. Dia mulai minum lebih banyak air. Dia menghentikan kafein dan tentu saja kami tidak menyajikan kopi atau anggur merah. Dia mengalami perubahan gaya hidup total. Dia katakan, apapun yang kamu katakan, aku akan lakukan. Dia duduk sebelah saya di meja makan setiap kali makan dan dia bertanya, apa ini benar? Apa makanan saya sudah benar? Dan saya jawab, ya, kelihatannya cukup bagus, Bobby. Dia makan 2 kali sehari. Dia sarapan, lalu dia makan siang. Kami memberinya minuman protein untuk dibawa ke kamarnya untuk berjaga-jaga jika kadar gula darahnya rendah, karena dia masih menggunakan insulin. Dan pada awalnya, tentu saja mereka harus menggunakannya. Anda adalah dokternya. Saya selalu menyerahkannya kepada orang itu. Anda memeriksa kadar gula darah Anda bisa bereksperimen dengannya. Apa yang luar biasa adalah setelah 2 minggu, kadar gula darahnya mulai stabil. Dan dia menggunakan 10 unit insulin sehari, bukan 90 unit lagi. Dia mengirimi saya email 3 bulan kemudian. Dia berkata, aku turun 45 kg. Sekitar 90 pon. Dia berkata, aku berhenti minum semua obat. Dia adalah penderita diabetes tipe 1. Dia bilang, aku tidak minum obat lagi. Aku lakukan persis seperti yang kamu katakan. Aku menjalankan 8 dokter itu. Katanya, aku tidur lebih awal. Saya bilang, ceritakan tentang program olahragamu. Dia bilang, aku berenang 30 putaran sehari. Aku meloncat setiap hari dan aku bersepeda 6 mil sehari. Saya bilang, itu mengesankan, Bobby. Dia berkata, aku pergi ke dokter, mereka tercengang. Dia berkata, aku sudah kembali bekerja penuh waktu. Dia adalah CEO dari beberapa perusahaan besar. Awalnya, istrinya berkata, ini bayimu. Aku tidak tertarik. Istrinya berusia 42 tahun, dia berusia 62 tahun. Tetapi setelah 3 bulan, ketika dia melihat suaminya, suami barunya, dia menjadi tertarik. Dan email terakhir yang saya dapatkan darinya, dia berkata bahwa istrinya mengikuti program itu juga. Dia senang karena dia perlu menurunkan sedikit berat badan. Dia senang, dia pergi keluar dan membeli beberapa pakaian baru. Semua pacarnya berkata, apa yang terjadi padamu? Ini sangat sederhana, sangat sederhana. Anda adalah dokternya. Dan ingat bahwa tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan akan menyembuhkan dirinya ketika Anda memberikan kondisi yang tepat. Kami telah melihatnya berkali-kali. Tapi saya pikir yang akan membuat Anda paling bahagia adalah ketika Anda melihatnya terjadi dalam hidupmu. Konsistensi adalah kuncinya. Jangan menyerah, berikan waktu bagi tubuh. Tetapi sedikit demi sedikit, Anda akan mulai melihat perubahannya. Saya percaya Anda akan menikmati program ini.